Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadikan ilmu agama section kelas kedua, tapi ilmu agama adalah kelas yang pertama, yang lain itu kelas yang keset. Mungkin kedua aja nggak lain ya. Kelas yang keset. Nomor satu ilmu agama. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Selanjutnya biar istri saya yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حبيبنا وشيخنا واستاذنا الحبيب Novel Al-Idrus, kemudian Bapak Wali Kota beserta seluruh perangkatnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tengku, tuan-tuan guru, para santri-santri, para wartawan, pers, adik-adikku sekalian. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Tidak pernah terlintas di pikiran saya, walaupun sebesar ujung kuku, sebesar ujung rambut, sebesar butiran debu, akan memakai pakaian kebesaran. Bukan cuma kebesaran, tapi juga keberatan. Lalu kemudian tadi begitu sampai ke rumah, masuk ke dalam, dipakai pakaian ini, saya mendengar pula kalimat-kalimat yang mengatakan, Ustaz Somad, kalau sudah pakai pakaian ini ada dua kemungkinan. Yang pertama kita, yang kedua akan menikah. Begitu sampai di jalan akan dibawa kemana, saya tidak mau bertanya karena terlihat nampak urus saya. Maka begitu di jalan saya lihat adik-adik pakai jilbab, pakai cadar di atas. Saya berbisik ke telinga Habib Novel Al-Idrus, Habib, kita dibawa ke akhwat. Sampai di tempat yang mulia dan indah ini, rupanya kami diberikan pesejuk. Hati Abdul Somad yang panas terbakar, yang menggelegar berapi-api setelah disiram air sejuk yang biasa. Allah Akbar. Ada orang-orang yang sengaja ingin menggoreng masalah ini. Dia buat hati itu terbakar, mendidih, menggelegar. Dia ingin Abdul Somad akan datang ke Aceh, menghasut, mengajak perang, hancur dan bakar. Ternyata itu tidak terjadi. Kenapa? Karena di sini suasananya sejuk, tenang, adem dan air, adem dan air. Masya Allah. Maka ketika duduk di atas tadi, sejuknya sampai terasa seperti hujan gerimis. Nah, kalau begitu dipasangi gitu. Masya Allah. Begini masyarakat Aceh menenangkan hati orang yang panas. Jangan main-main dengan Aceh. Aceh kalau sudah diteriakkan perang Belanda, lari itu. Jangan
Aceh juga bisa menyejukkan hati yang panas. Abdul Somad biasa Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dicium tangannya oleh Sayyidina Zaid ibn Thabit. Kenapa kau cium tangan wahai Zaid? Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid? Zaid menjawab, karena engkau kerabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau dari tadi masuk ke dalam mobil, saya persilakan Habib duluan. Turun dari kendaraan, saya persilakan Habib duluan. Keluar dari kamar, Habib duluan. Sambutan, kenapa? Dari kecil saya sudah dinasihati ibu saya. Ibu saya dinasihati kakek datuk saya dinasihati oleh moyang saya. Jangan kalian mendahului keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi Syekh Abdul As-Sinkili, negeri ini adalah negeri para ulama, wali-wali Allah. Maka beginilah hasil dari pendidikan. Ada mereka yang ayahnya meninggal dunia karena korban di markas Al-Islah Al-Aziziyah. Kau yang jadi yatim jangan berkecil hati, anak-anakku, santri-santri sekalian. Ayah kalian meninggal dunia, jangan berkecil hati, karena Syekh Yusuf Al-Qaradawi anak yatim. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, anak yatim. Dia lahir dalam keadaan ayahnya menimpa matanya, dengan kau bangga dengan ayahku, tapi yang lahir dalam keadaan yatim, ayahku tak ada, ibumu susah, dengan kau berputus asa. Jangan bangga pada yang ada, jangan putus asa pada yang tak ada. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Karena berharap pada yang ada akan binasa, tapi yang tidak ada akan membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ketika Abdul Somad hanya 30 menit berada di airport Hong Kong. 30 menit mereka periksa dompet, mereka lihat kartu nama, mereka lihat foto-foto dalam HP, mereka lihat nomor-nomor. Setelah itu mereka kembalikan hampa, tak ada harapan. Tapi rupanya Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Mana dia? Dia. Gambar ini akan di-share kemana-mana, dan mereka di Hong Kong akan melihat. Wow! Mereka akan terkejut. Ternyata yang kita usir kemarin itu adalah King of the King. Insya Allah kebaikan para tengku, para tuan guru, para ulama ini mengalir kepada murid-muridnya. Insya Allah hari ini orang Aceh masih memuliakan Habib. Hari ini orang Aceh masih memuliakan Ustaz Abdul Somad. Tapi apakah 20 tahun akan datang orang Aceh akan datang, orang Aceh masih memuliakan? Maka tergantung kita mendidik anak-anak kita sekarang. Allah Akbar. Dari anak-anakku, adik-adikku yang salihah, yang menutup wajahnya karena tidak ingin menimbulkan fitnah, yang belajar pendidikan agama, dari mereka akan lahir anak-anak yang saleh dan salihah di dunia ini. Dari anak-anakku yang laki-laki, kalian akan belajar agama, kalian akan jadi insinyur, kalian akan jadi doktor, kalian akan jadi ahli medis, kalian akan jadi pengacara. Tapi dalam kepala kalian tetap Al-Quran dan Sunnah, Ahlus-Sunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Allahu Akbar. Jangan khawatir, dunia ini belum kiamat, tapi isinya boleh jadi sudah kiamat karena merupakan ajaran-ajaran Islam. Bagaimanapun juga Aceh sebagai pusat kerajaan Islam di masa lalu, kerajaan Samudra Pasai, Aceh sebagai negerinya para ulama, sampai hari ini daerah-daerah masih tetap tegak berdiri menyampaikan ajaran Islam.
Aceh sampai hari ini dilindungi Allah dengan diterapkannya syariat Islam, satu-satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus, yang menerapkan syariat Islam dibolehkan. Maka ini peluang besar untuk menjaga akidah anak-anak kita. Adapun yang hartanya banyak, maka ini peluang investasi luar biasa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, ketika melihat banyak bukti-bukti bermunculan, hatinya susah. Kenapa ini banyak betul bangunan yang belum selesai? Tapi orang yang duitnya banyak, hatinya lapang, maka melihat ini dia berkata, inilah tempat aku berinvestasi akhirat. Aku akan sumbangkan 2-3 sak semen, akan aku berikan batu kerikil, akan aku sekolahkan anak yatim. Maka sejak hari ini yang belum datang kemari, datang lihat anak-anak yatim, anak-anak santri kita yang belum menjenguk kemari. Tengok, ini videonya akan di-share ke seluruh dunia sampai akhirat. Dari mulai kamera kecil sampai yang besar, semua akan melihat. Mereka akan bertanya, di mana ini Ustaz Abdul Somad pakai pakaian ini? Lalu kemudian mereka bertanya, di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Lalu datang jawaban, Aceh. Lokasinya di mana? Mereka akan bertanya, datanglah kemari. Lalu mereka pun akan datang kemari, bertanya kepada Tengku, bertanya kepada Tuan Guru, berapa saksian yang belum dipanggul, berapa batu kerikil yang perlu diberikan, berapa besi-besi yang harus kami tolong, berapa masjid yang akan didirikan. Lalu diberikanlah daftar-daftarnya. Ini dia. Apakah Bapak mau ngasih bantuan? Tidak, mau ikut saja. Mereka yang punya harta, bantulah. Yang punya kuasa, tolonglah. Yang punya umur, bantulah. Yang punya suara, berikan sumbangan apa yang bisa kau berikan. Walaupun satu papan, tapi dia bisa menaungi engkau di padang mahsyar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullun mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan berada di bawah sedekahnya hatta yuqda bainan nas, sampai dia ditetapkan hukuman di akhirat. Padang mahsyar tak beratap. Hari ini kita bisa duduk tenang di atap yang sejuk. Besok kita akan berada di dalam naungan biru. Nanti malam kita akan berada di tenda yang besar. Tapi nanti di padang mahsyar semuanya tidak ada, semuanya tercabut, semuanya terbuka. Tapi ada yang menaungi kita, sodakoh kita. Maka alhamdulillah, disejuk oleh ulama-ulama Aceh, tausiah, temulama, silaturahim bersama Habib Nabil Al-Idrus, Ustaz Abdul Somad, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Habib Nabil dari Solo, datuk-datuknya dari Yaman, dari Syekh Ahmad Al-Muhajir Al-Habib, keturunan Nabi SAW, sampailah mereka ke Jawa Tengah. Abdul Somad pula datang dari Riau, yang menyambut orang Aceh yang datang dari Yaman singgah ke Solo mampir ke tempat ini. Kita semua dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah sesama ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, al-Syafi'iyah dan al-Ghazaliyah, jangan lagi saling salah menyalahkan, jangan lagi saling bid'ah membid'ahkan, jangan lagi saling sesat menyesatkan, jangan lagi saling kafir mengkafirkan, karena kita semua berada dalam satu atap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, saya lihat gambar Habib Nobel, di sebelah ada pula gambar saya. Ini pasti baliho baru dicetak. Insya Allah, saya terus terang bahagia luar biasa hari ini. Belum pernah saya sebahagia ini. Biasanya orang yang terkejut, orang yang dalam keadaan down, orang yang dalam keadaan terusir, teraniaya, rohnya sudah terbang melayang, bawaannya mau mati saja. Maka biasanya datanglah orang-orang tua memanggil semangatnya kembali. Kalau orang barat diberikan dia surprise ketika dibukakan